Selamat sore rekan-rekan, kembali bersama saya Maruli Tuasinambela. Sebelum kita membahas perihal pengaruh data terhadap pergerakan harga XAU US dollar atau yang kita kenal dengan emas, dan bagaimana nanti pergerakan harga emas ini secara fakta dari technical analysis dan korelasinya juga dari fundamental, dari laporan data ekonomi kalender, saya sedikit mau cerita dulu. Nah, kalau rekan-rekan mungkin ada juga yang mengamati seperti saya juga, di mana akhir-akhir ini ada fenomena tiba-tiba mendadak banyak orang menjadi analis, banyak orang menjadi guru rekan-rekan. Kenapa? Karena pun saya tidak paham kenapa ini jadi sebuah lucu-lucu sebenarnya. Tiba-tiba semua orang memberikan analisis perihal emas, harga akan ke sana, harga akan ke sini. Tiba-tiba semua orang memberikan juga mengajarkan indikator-indikator, ya. Jadi itu sekedar lucu-lucu saja, yang kalau kita perhatikan dasar daripada indikator yang diajarkan itu tidak berdasar kepada contohnya teori yang sesungguhnya yang diajarkan oleh para pencipta. Kalau kita memperhatikan hal-hal demikian rekan-rekan, akan menjadi lucu-lucuan bagi kita para traders itu khususnya. Kenapa? Karena tidak didasari dengan dasar akademisi. Jadi orang pun ketika melihat dan menonton akan menjadi percaya. Nah, dan ketika dicoba dipraktekkan, nah itu bisa menjadi bahaya bagi para traders. Pada kesempatan ini rekan-rekan, jangan langsung percaya dengan setiap apapun informasi yang rekan-rekan lihat. Harus dipelajari dulu dengan cara seksama. Pertama adalah rekan-rekan harus mengetahui dasar dari fundamental tersebut. Nah, contohnya malam ini rekan-rekan. Nah, kalau kita mengacu kepada laporan data, nah ini dari investing.com. Jadi saya menggunakan ekonomi kalender yang dipublish oleh investing.com rekan-rekan. Nah, malam ini kan nanti akan ada pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, kalau rekan-rekan lihat sama-sama, ini ada JOLTS Job Openings untuk Oktober. Nah, ini adalah bintang 3 rekan-rekan. Nah, sebelumnya itu adalah di 7.443M. Ya. Jadi, mereka cukup optimis. Mereka melihat bahwa akan ada banyak lapangan tenaga kerja yang dilaporkan atau yang akan dibuka pada malam ini. Karena kenapa kita mengatakan mereka cukup optimis mereka? Karena angkanya di 7.490M. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita menganalisa rekan-rekan, jadi rekan-rekan sebelum trading harus memahami terlebih dahulu apa pengaruh data lowongan kerja, ya, JOLTS ini terhadap pergerakan harga emas malam ini rekan-rekan. Ya, apa pengaruhnya? Itu dulu rekan-rekan. Nah, data JOLTS ini kan jobs opening. Jadi ini data berdasarkan dari survei pembukaan pekerjaan dan perputaran tenaga kerja yang dirilis untuk laporan bulan Oktober. Itu dulu definisinya. Nah, ini mereka melihat ekspektasinya lebih tinggi dari sebelumnya. Ya, jadi lebih tinggi dari sebelumnya yang dilaporkan pada malam ini nanti. Nah, secara fundamental, kita harus tahu dulu data JOLTS ini apa sih sebenarnya. Ini adalah salah satu indikator yang digunakan oleh Federal Reserve atau The Fed. The Fed itu apa? Bank Sentral Amerika. Nah, untuk melihat ya kondisi pasar tenaga kerja. Jadi angka lowongan kerja yang lebih tinggi artinya ini mencerminkan permintaan tenaga kerjanya kuat. Nah, ini biasanya indikasi ekonominya ini sehat rekan-rekan. Nah, itu dulu. Jadi bukan serta-merta kita lihat angkanya lebih besar atau lebih kecil. Bukan seperti itu. Bukan seperti bermain kancing baju. Jadi dipahami terlebih dahulu dasar-dasar daripada teori tersebut. Ya, secara akademik, secara akademisi, secara fakta. Nah, kemudian adalah apa hubungan dengan kebijakan The Fed? Nah, begini rekan-rekan, kekuatan pasar tenaga kerja itu kalau dia terus berlanjut memberikan sinyal yang bagus kepada Bank Sentral Amerika, artinya bisa terjadi inflasi yang mungkin bisa lebih tinggi rekan-rekan, sehingga ya mereka mungkin mempertahankan kebijakan moneternya bisa lebih ketat.
Oke. Nah, artinya adalah jika pasar tenaga kerja terlihat kuat, nah ini dapat memperkuat ekspektasi suku bunga tetap tinggi. Ya, mereka akan membuat suku bunga tetap tinggi mungkin dalam jangka waktu tertentu atau cukup lama lah ya. Nah, ini bisa menjadi negatif atau kurang bagus untuk pergerakan kenaikan daripada harga emas, rekan-rekan. Nah, bagaimana dampaknya terhadap US dollar? Jadi data ini juga akan memperkuat ya dolar Amerika, nah sehingga bisa membuat pelemahan di harga emas bisa turun. Karena kenapa? Karena emas dihargai dalam dolar, artinya beli emas ini pakai US dollar, rekan-rekan. Jadi penguatan dolar bisa membuat harga emas ini mahal jadinya, jadi orang nggak mau beli. Ya, demikian ya rekan-rekan, jadi harus dipahami terlebih dahulu. Oke, yang kemudian adalah apa dampaknya pada harga emas malam ini? Nah, ini bisa juga bias rekan-rekan, bias bearish untuk emas. Kenapa? Jika dia baik, ya, dengan data JOLTS yang lebih baik dari ekspektasi, ya sentimen pasar bisa cenderung, ya, bisa cenderung. Nah, ini rekan-rekan harus paham ya, bisa cenderung bullish juga untuk US dollar dan bearish untuk emas. Jadi untuk US dollarnya bullish, tapi untuk emasnya bearish. Jadi investor sering mereka mengalihkan perhatian untuk ke aset-aset yang berbasis US dollar, rekan-rekan. Jadi mengurangi daya tarik emas sebagai safe haven. Tetapi rekan-rekan ada juga ketidakpastian faktor lain. Contohnya, kalaupun trader perlu memperhatikan katalis tambahan, contohnya seperti data ekonomi yang bisa dirilis dalam minggu ini, seperti sentimen pasar global atau perkembangan politik, geopolitik. Nah, ini juga mempengaruhi permintaan harga emas, rekan-rekan. Jadi bagaimana sebenarnya skenario dari pergerakan harga? Nah, jika US dollar menguat lebih tinggi, artinya emas berpotensi menguji. Nah, di sini kita sudah membuatkan ada beberapa support dan resisten, rekan-rekan. Nah, tetapi di sini trend majornya di sini masih cenderung di up, ya, uptrend. Ini uptrend, ini trend, rekan-rekan. Ya, jadi emas berpotensi menguji di support terdekat. Contohnya ini supportnya 2626 atau 2619, support 3 di 2607, rekan-rekan. Nah, ini kemungkinan bisa menjadi target penurunannya. Tetapi jika sentimen berbalik, rekan-rekan, ada data lain, misalkan ada komentar dovish dari pejabat tinggi dari pejabat Bank Sentral Amerika. Nah, ini akan mengurangi ekspektasi kenaikan suku bunga. Nah, ini bisa membuat harga ini bisa bergerak menuju resisten. Contohnya resisten 2 nih, 2655, 2667 ya, rekan-rekan. Oke. Nah, komentar dovish, bukan hawkish ya. Dovish dan hawkish itu berbeda, rekan-rekan. Nanti kita bisa membahas di sesi-sesi selanjutnya. Nah, kesimpulan daripada fundamental ini, rekan-rekan, jadi data JOLTS ini ya, data lowongan tenaga kerja yang mereka buka, kalau dia lebih tinggi memberikan tekanan pada emas karena ini memperkuat kemungkinan kebijakan moneter. Namun ya, kita sebagai trader rekan-rekan perlu tetap waspada terhadap pergerakan-pergerakan mendadak. Contohnya ya, ternyata data JOLTS-nya ini, rekan-rekan, dia tidak keluar sebesar 7.490. Mungkin dia lebih rendah di 7.480 contohnya. Artinya, nah ini adalah peluang yang bagus bagi seorang traders, bagi kita-kita ya, kita-kita ini yang bertransaksi di pasar emas, contohnya di XAU US dollar. Nah, jadi momennya adalah rekan-rekan, ya kita perlu jaga, kita perlu perhatikan. Nah, jangan lari daripada tren. Nah, itu dulu persoalannya. Nah, kalau misalkan hari ini trennya ini berada di dalam tren naik, rekan-rekan, ini kan tren naik nih, rekan-rekan ya. Nah, ini tren naik, maka yang perlu dijaga area support jika kita berposisi sebagai seorang buyer itu di 2607, rekan-rekan. Ya, 2607. Nah, kalau rekan-rekan berposisi sebagai seorang seller, ya, jadi rekan-rekan perlu jaga, yaitu 2667. Kalau tadi 2607, berarti kalau berposisi sebagai seorang seller di 2667. Nah, tetapi semua ini tergantung pada data yang akan dirilis. Nah, saya tidak dapat menebak berapa yang akan dirilis. Data yang akan di-announce nanti, data ini saya tidak dapat menebak. Kenapa? Karena bukan begitu cara trading, bukan tebak-tebakan data, rekan-rekan. Tetapi seorang traders itu, seorang analis itu, dia menganalisa data by data secara fakta,
secara relevan. Apakah ada korelasi data tersebut terhadap pergerakan harga emas? Nah, jadi rekan-rekan, cukup sederhana sebenarnya, jangan dibikin repot ya. Jadi kita perhatikan korelasi data dengan pergerakan harga emas, apakah ada korelasinya atau tidak? Apakah ada faktor X atau variabel lain, ya, variabel independen yang akan mempengaruhi, ya, variabel dependen, atau seperti apa sebenarnya? Nah, ini yang rekan-rekan perlu waspadai. Nah, di dalam grafik yang kita lihat sama-sama, artinya cukup jelas bahwa, ya, tren sedang menghadapi tren kenaikan, dan harga bergerak di atas pivot di 2637, ya. Dan yang kedua, kita perlu memperhatikan akan laporan data yang akan dirilis pada malam hari nanti pukul 22 waktu Indonesia bagian barat, rekan-rekan. Nah, rekan-rekan, hati-hati ya, disclaimer on. Nah, ini bukan untuk mengarahkan rekan-rekan untuk trading atau mengambil posisi, tapi ini bersifat edukasi, rekan-rekan, edukasi yang membuka inspirasi agar rekan-rekan tidak sampai terjebak ke dalam persoalan atau permasalahan yang bisa mengakibatkan rekan-rekan mengalami rugi yang tidak berarti nantinya, membuat teman-teman nanti, rekan-rekan nanti akan susah jadinya. Disclaimer on ya, dan saya juga tidak bertanggung jawab untuk resiko yang terjadi, jadi semua adalah resiko sendiri-sendiri. Semoga bermanfaat rekan-rekan. Nah, ini rekan-rekan jangan lupa tetap ya subscribe ya, like, comment, dan share, dan nyalakan bunyi loncengnya bila mana nanti ada edukasi-edukasi baru yang akan kita share. Jadi rekan-rekan bisa dapat notifikasinya. Saya Maruli Tuasinambela, semoga bermanfaat. Terima kasih dan selamat sore rekan-rekan.